sekarang semoga terus diberikan kesehatan. Amin. Amin. Untuk selanjutnya silakan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran dimulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Dengan kata selesai untuk berdoa. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi bab ke-9, bab selanjutnya, yaitu tentang prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Nah, salah satu yang termasuk dalam prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam itu yaitu muamalah. Ada yang tahu apa itu muamalah? Perbuatan. Perilaku. Pekerjaan. Ada lagi? Jual beli. Transaksi. Ya, terus? Ada Utang lagi? piutang. Enggak, semuanya benar ya, tidak ada yang salah. Jadi, muamalah adalah tukar-menukar suatu barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara jalan tempuhnya, seperti jual beli, simpan menyimpan, pinjam dan yang lainnya. Nah, dalam transaksi Islam yang tadi sudah disebutkan, Islam melarang hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak boleh dilakukan dengan cara yang batil. 2. Tidak boleh melakukan riba. Yang ketiga, tidak boleh melakukan dengan cara zolim. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan timbangan atau takaran. Tidak boleh melakukan dengan cara berjudi. Dan yang terakhir, tidak boleh jual beli barang haram. Lanjut untuk materi selanjutnya yaitu macam-macam muamalah. Tadi udah disebutkan ya macam-macam muamalah. 1 apa? Jual beli. Utang. Tukar pinjam. Pinjam. Kita jelasin dulu satu persatu ya. Ya, Bu. Jual beli. Ada yang tahu apa itu jual beli? Dagang. Menukar. Bukan. Terus? Ada lagi? Barang dengan uang. Ya, ada lagi? Barang dengan barang. Lanjut? Ya, semuanya benar ya. Jadi, jual beli adalah kesepakatan tukar menukar sesuatu benda yang mana benda tersebut akan dimiliki selamanya. Nah, di sini jual beli juga memiliki syarat-syarat. Ada 3 jenis syarat jual beli. Yang pertama, syarat jual beli untuk penjual dan pembeli ada 3. 1. Balik. 2. Berakal sehat. Dan ketiga, atas kemauan dirinya. Terus jual beli juga ada syaratnya untuk benda dan hal yang akan diperjualbelikan. Pertama, barang ataupun uang yang akan diperjualbelikan harus 1. Halal dan suci. Ada yang tahu maksudnya halal suci itu apa? Barang halal. Dan najis. Ya, bisa. Nah, maksud dari halal dan suci itu jadi yang diperjualbelikan itu bukan barang-barang haram seperti arak, terus bangkai dan yang lainnya. Ya, betul. Nah, terus yang kedua, barangnya itu harus yang bermanfaat. Kenapa harus yang bermanfaat? Karena jika barang yang tidak bermanfaat itu akan membuat
jadi orang yang pemboros gitu, menyia-nyiakan harta. Terus yang ketiga itu keadaan barangnya itu harus bisa diserah terimakan. Nah, maksudnya jadi jual belinya itu harus yang langsung diserah terima, nggak misalnya seperti jual beli ikan yang masih ada di dalam laut gitu, nah, kayak gitu. Terus misalnya barang yang menjadi atau tanah yang masih jadi jaminan, nah, kayak gitu. Terus yang keempat, keadaan barangnya juga harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Dan yang terakhir itu harus milik sendiri, bukan milik orang lain. Nah, untuk yang terakhir syarat jual beli itu ada ijab qabul, yang mana dari ijab qabul itu penjual mengucapkan barang ini saya jual dengan harga sekian, lalu pembeli menjawab ya saya beli, segitu aja udah cukup. Untuk selanjutnya di jual beli itu ada yang dimaksud dengan riba. Ada yang tahu itu riba? Ya. Terus? Merugikan. Bisa. Ya. Jadi riba itu lebih singkatnya seperti bunga uang ya. Kalau di bank itu kan bunga bank. Ya. Atau riba itu adalah nilai tinggi hasil dari pertukaran suatu barang. Nah, biasanya riba itu terjadi di antara pertukaran bahan makanan, emas, perak, dan pinjam meminjam. Untuk riba itu ada 4 macam. Yang pertama ada riba fadli. Ada yang tahu riba fadli itu apa? Hah? Oke. Riba fadli yaitu pertukaran barang sama jenisnya namun beda timbangannya. Nah, maksud dari yang itu misalnya Amara mau bertukaran emas yang 20 karat misalnya. Nah, timbangannya itu 10 gram. Mau bertukar sama Teh Nabila. Sedangkan yang punya Teh Nabila itu sama 20 karat tapi besarnya 12 gram. Nah, yang lebihnya itu udah termasuk riba. Terus yang kedua ada riba kordi. Riba kordi ini jadi memberikan pinjaman uang, tapi dengan syarat mengembalikannya itu harus memberikan uang lebih gitu. Nah, itu disebut riba kordi. Nah, yang ketiga ada riba yadi. Riba yadi itu adalah akad jual beli yang dimana barang dan jenisnya itu sama, tetapi penjual dan pembeli sudah berpisah sebelum melakukan serah terima. Nah, contohnya misalnya mau menjual kacang yang masih di dalam tanah, jadi udah ijab qabul tapi belum diserahkan. Nah, itu namanya riba yadi. Terus yang terakhir ada riba nasi'ah. Nah, riba ini adalah akad jual beli yang mana barangnya diberikan ke pembelinya itu di waktu yang kemudian gitu. Contohnya, misalnya kita beli buah masih kecil di pohonnya gitu, atau kita beli padi di musim kemarau, tapi dikasihkannya nanti pas musim panen. Nah, itu. Untuk yang kedua itu ada utang piutang. Ada yang tahu apa itu utang piutang? Meminjam. Bisa jadi. Utang piutang adalah menyerahkan harta benda kepada seseorang dengan catatan dikembalikan di kemudian hari. Nah, utang piutang juga ada rukunnya. Yang pertama, ada yang berutang dan ada yang berpiutang. Terus yang kedua, adanya harta dan benda. Dan yang ketiga, ada 8 kesepakatan. Misalnya, saya utangkan ini kepadamu. Lalu yang berutang menjawab, ya saya utang dulu. Beberapa hari lagi sebutkan dengan jelas
atau ketika saya sudah punya, saya akan lunasi. Terus untuk yang ketiga atau yang terakhir ini ada sewa menyewa. Ada yang tahu apa sewa menyewa? Tidak. Atau yang tahu sewa menyewa itu? Jadi gini ya, sewa menyewa adalah artinya imbalan yang harus diterima dengan suatu jasa yang telah diberikan. Jasa di sini itu bisa berupa jasa pikiran, tempat tinggal ataupun hewan. Nah, sewa menyewa juga ada syarat dan rukunnya. Yang pertama, sewa menyewa harus dilakukan dengan kemauan sendiri. Yang kedua, yang menyewakan dan yang disewakan itu harus sama-sama balik. Yang ketiga, barang yang disewakan itu harus jelas atau telah ditentukan. Yang keempat, barang yang disewakan itu sepenuhnya akan milik penyewa atau yang mewakilinya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut itu harus diketahui jelas oleh penyewa. Yang keenam, berapa lama waktu memanfaatkan barang tersebut juga harus diketahui jelas oleh penyewa. Dan yang terakhir, harga sewa atau cara pembayarannya itu harus diketahui, ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Sampai sini ada yang tidak mengerti? Mengerti, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, kalau misalnya sudah mengerti, cukup sekian materi dari Ibu untuk hari ini. Untuk minggu depan, kalian bisa membuka bab selanjutnya yaitu tentang pembaruan Islam. Kalian baca-baca dan pelajari ya. Nanti jadi jika ditanya, nanti tidak akan diam kayak tadi gitu ya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.